Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Tragedi Kanjuruhan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk banyak media asing. Satu media asing yang turut memberitakan tragedi mematikan itu ialah The Washington Post. Bahkan media tersebut juga turut dalam investigasi kasus kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Lantas The Washington Post mempublikasikan hasil investigasi yang telah mereka lakukan. Dari hasil investigasi tersebut, yakni adanya temuan lebih dari 100 video dan foto. Kemudian ada pula 11 saksi yang dianalisa oleh ahli penanganan kerumunan serta aktivis HAM. Kesimpulannya terdapat 40 amunisi berupa gas air mata hingga granat asap. Keduanya ditembakkan ke kerumunan dalam rentan waktu 10 menit. Berdasarkan investigasi yang dilakukan dengan melihat video yang beredar, ditemukan amunisi ditembakkan ke arah lapangan dan tribun penonton. Tercatat ada banyak gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun 11, 12, dan 13 Stadion Kanjuruhan. Akibat tembakan gas air mata itu, Aremania terinjak-injak menabrak tembok dan pintu saat berusaha keluar dari stadion. Namun sayangnya hanya ada 2 pintu stadion yang dibuka. Profesor dari Keele University, Inggris, Clifford Scott, mempelajari pengamanan supporter olahraga. Ia mengulas video yang disediakan oleh The Washington Post. Dari ulasannya, Scott menyimpulkan tragedi yang menewaskan ratusan orang disebabkan aksi polisi. Selain itu, banyak korban yang tewas lantaran buruknya manajemen stadion. Diketahui sebelumnya tragedi Kanjuruhan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 yang menewaskan 131 orang. Kini Polri telah menetapkan 6 tersangka terkait insiden tersebut.